Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, untuk video kali ini akan Bapak jelaskan terkait dengan penambahan jumlah seluruh siswa di masing-masing kelas ya. Jadi yang pertama, kalian buka dulu Classroom ya. Misalkan di sini Bapak membuka Classroom kelas 10.5 ya. Di kelas 10.5 sudah Bapak berikan daftar nama siswa kelas 10.5 ya di sini ya. Kemudian kalian download. Nah, kemudian setelah nampak tampil seperti ini, kita klik buka dengan, kemudian klik Google Spreadsheet. Tunggu beberapa saat ya. Nah, kemudian akan tampil seperti ini ya, tampilan dari hasil download menggunakan Google Spreadsheet. Ini menyerupai bentuk Microsoft Excel. Nah, kemudian kita akan mendownloadnya ya dengan cara mengklik file, kemudian klik download, kemudian klik Microsoft Excel. Karena yang kita butuhkan itu akan kita pakai dalam bentuk Microsoft Excel ya. Klik. Nah, kemudian nanti di sini muncul nama file yang di-download ya. Kemudian kita klik ya, tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini tabel yang kita download barusan melalui Google Classroom. Nah, kita klik editing, enable editing. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kalian buka lagi file latih 1 yang sudah dibuatkan sebelumnya ya. Ini file latih 1 ya yang sudah ada di praktikum sebelumnya. Nah, nama siswa yang ada di file latih 1 ini akan kita ubah ya, akan kita ganti dengan nama siswa yang kita download tadi di Classroom semuanya ya. Dari nama siswa pertama sampai nama siswa terakhir yang ada di tabel latih 1 akan kita ganti semua. Termasuk jenis kelamin ya dan kelas. Begitu. Nah, langkah selanjutnya karena di tabel yang kita download tadi ini ya urutannya nomor nama JK ya. Setelah nama JK, sedangkan di tabel sebelumnya ada nama kelas JK. Jadi harusnya JK ada di sini. Maksudnya biar nanti kita akan merubah nama dan JK ya, isi nama dan JK itu tinggal kita copy paste aja di sini tuh ya. Jadi berbarengan mengkopinya gitu ya. Nah, cara untuk merubahnya itu ya, JK pindah ke kelas, kelas pindah ke JK. Caranya kita blok dari JK sampai isi ya. Isi JK di nama terakhir kita blok ya. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita cut ya, klik cut. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klik kelas, blok sampai ke kelas untuk nama siswa terakhir nah, ya. Sama klik kanan. Nah, kita pilih insert cut cell. Nah, ya. Jadi sekarang nama siswa JK kelas. Nah, ya. Jadi sekarang udah pindah posisi. Jangan lupa kalau kelasnya seperti ini ya, lebar kolomnya tidak mencukupi, coba klik saja di garis antara D dengan E. Nah, jadi untuk menyesuaikan secara otomatis. Ya. Langkah selanjutnya, nama siswa yang ada di tabel hasil download di Classroom kita pindahkan ke sini. Ya. Nah, sekarang untuk nama siswa terakhir di tabel latih 1 itu berada di nomor urut 10. Nah, kemudian dia berada di sel A14 ya. Sel A14
itu diisi oleh Yayan Senjaya. Kita lihat tadi tabel nama siswa kelas 10-5 itu ya. Namanya ada Alpiah sampai dengan Tania, jumlahnya 34 ya. 34 siswa. Nah, baik. 34 ini di sini sudah ada 10. Berarti kurang 24 gitu ya. 24 berarti berapa yang harus kita turunkan ini ya. Berapa banyak baris yang harus kita turunkan supaya nama siswa, jumlah siswa dan seterusnya sampai ke kelas 10 12 ini ya aman, tidak tertutup dengan nama siswa yang kita kopikan tadi gitu ya. 14 isinya 14. Ya, kita tadi dibutuh 24 baris. Ya, berarti kurang lebih 24 ya ditambah ini dah 1 2 3 4 karena sudah dipakai ya. Sudah dipakai boleh judul, ruang kosong, nama siswa di merge ya, ya 24 tambah 4 28 ya. 28 tambah 14 ya. 28 tambah 14 menjadi berapa? Jadi 42 ya. Jadi kita harus menambahkan atau menurunkan jumlah siswa ini sampai sel A42 ya. Kita coba. Nah, sampai 42. Kita klik kanan, pilih insert. Ya, sudah selesai seperti ini. Nah, kemudian kita buka lagi tabel latih tabel 10.5 ya. Kita klik namanya, kita blok sampai dengan jenis kelamin punya Tania ya. Kita klik kanan, copy, buka lagi tabel latih 1. Nah, simpan di nama siswa yang pertama pada tabel latih 1 ya. Kemudian klik kanan, paste ya. Sehingga nanti urutan jenis kelamin juga sama mengikuti ya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini kan ada kelebihan ya. Ada kelebihan 1 2 3 4 ya. 4 ini yang kelebihannya tadi karena kita tambahkan 1 2 3 4 ya. Ada 4. Nah, kemudian kita delete saja ya. Untuk yang 4 kolom ini kita delete, klik kanan ya, biasa klik kanan. Delete. Selesai ya. Sehingga untuk jenis kelamin dan nama siswanya sudah berubah ya, hasil dari tabel yang kita download tadi ya. Nih, jadi sehingga untuk nama siswa sudah berubah termasuk jenis kelamin, dan untuk jumlah siswa laki-laki, jumlah siswa perempuan dan seterusnya tidak hilang ya, tidak tertutup. Baik, selanjutnya jika ada nama siswa yang panjang ya, jumlah digit nama siswa yang panjang tidak mencukupi kolom yang ada ya. Contoh di sini ada Muhammad Saiful Rauf Mubarok. Berarti seperti biasa baris antara B dengan C atau garisnya ya. Kita double klik. Nah, sehingga untuk tabelnya mencukupi. Ya. Nah, kemudian untuk kelas kita isikan kelas 15 dulu semua ya. 15. Jangan lupa dikopikan ke bawah. Sampai ke Tania ya. Paste. Silakan untuk keterangannya bebas ya. Keterangan bebas, absensi, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Ini artinya supaya lebih cepat ya pengisiannya. Namun untuk nama jangan dibedakan ya, harus sama. Ikuti arahan dari Bapak ya. Jangan ingin beda. Nah, ini silakan kita copy aja. Simpan. Biar lebih cepat saja ya. Ini tinggal 3 lagi berarti ya, sampai Tania kita butuh 3.
Nah, selesai ya. Termasuk untuk hasil akhir ya. Ini total. Jadi untuk nilai total kita double klik saja ya di sini. Ya, sehingga turun. Nah, ini ada kelebihan, kita delete saja. Ya, di sini kita blok sampai sini. Klik kanan, delete ya. Nah, ini delete. Shift cell left ya. Nah, sehingga akan seperti ini hasilnya. Nah, langkah selanjutnya jangan lupa ini ya, gunakan 2 digit di belakang koma ya. Ini blok dari nilai punya alfiah ya, dari nama siswa pertama sampai ke nama siswa terakhir. Ini pakai ini ya. 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 Kalau menggunakan increase, menambahkan beberapa digit di belakang koma. Kalau decrease ini menggenapkan ya. Nah, setelah itu ini yang jumlah siswa laki-laki, jumlah siswa perempuan sampai dengan jumlah siswa kelas 12, jangan lupa diisi ya. Oke ya, kita bahkan kembali dulu ke semula. Nah, ini belum di merge ya. Ini kan tampilan semulanya seperti ini. Nah, seperti ini. Tampilan awal sebelum dikasih border. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah dapat seperti ini, jangan lupa dikasih border dulu ya, di blok sampai sini ya. Nah, sampai sini di blok ya. Dari jumlah siswa laki-laki sampai ke jumlah siswa kelas 12 di blok. Kemudian dikasih all border ya. Nah, kemudian ini di merge ya. C39 dengan D39 di merge. Nah, gitu ya. Sama bawah di merge juga, gampang tinggal di copy paste aja. Nah, ya. Nah, kemudian untuk rumus yang digunakan untuk mengisi jumlah siswa laki-laki ya, jangan lupa sama dengan countIf ya, kurung buka. Nah, ranknya jenis kelamin ya, karena kita akan menghitung jumlah siswa laki-laki. CountIf ya, ranknya kita isikan dengan jenis kelamin dari awal sampai akhir. Nah, sampai sini ya. Sekarang jangan lupa tulis koma atau titik koma, kemudian tanda petik, kemudian tulis laki-laki ya. Sesuaikan, jadi kalau misalkan isi di kelaminnya kecil, berarti harus kecil ya. Untuk jenis kelaminnya kalau besar ya, hurufnya ya. Nah, kemudian terakhir, kemudian jangan lupa ketik lagi. Nah, hasilnya 19. Nah, untuk jenis kelamin laki-laki di kelas 15 itu sebanyak 19 orang. Nah, kemudian untuk menambahkan satuan di belakang angka ya, misalkan 19 orang, 19 siswa ya. Klik di sini, klik, kemudian pilih general ya. Kemudian pilih more number of format. Nah, ya. Kita klik custom. Nah, di sini simpan di setelah general ya, spasi, tanda petik 2, tulis siswa ya. Sehingga di sini akan kelihatan pada sampelnya 19 siswa. Oke. Ya. Selanjutnya jumlah seluruh siswa. Tadi makan conif ya, ada rank ada kriterianya berdasarkan jenis kelamin, jumlah seluruh siswa. Jadi dihitung semuanya ya. Dihitung semua siswa. Jadi, ya, rumus fungsi yang kita gunakan sama dengan count A ya. Nah, gitu ya. Jangan lupa untuk menulis rumus itu hurufnya kapital semua ya. Count A sama dengan count A, huruf buka. Nah, value 1, value 2 sampai berikutnya. Jadi kita blok berdasarkan nama siswa. Gitu ya. Sampai Tania. Kurung tutup langsung ya. Nah, setelah itu enter. Sehingga hasilnya 34.
Jangan lupa yang 34 ini tambahkan juga dengan siswa ya. Kita tadi kan udah bikin ya, udah bikin. Nah di sini udah ada ya, kan sudah bikin sebelumnya. Oke, nah gitu ya. Nah kemudian di bawah jumlah seluruh siswa juga ada eh, kolom isian jumlah siswa yang keluar ya. Caranya klik di kanan di sini di jumlah siswa kelas 11, klik kanan, insert ya, tulis jumlah siswa yang keluar. Nah, sini ya, dimuji dulu. Kalau jumlah siswa yang keluar berarti menghitung data yang kosong karena akan di delete nanti kan. Kalau keluar kan ini delete pasti ya. Nama-nama siswa kan di delete kalau keluar. Nah, berarti kita menghitung atau mencari data yang kosong. Nah, rumus yang kita pakai sama dengan count blank. Ya, kalau menghitung jumlah isi count A, kalau menghitung jumlah isi yang kosong count blank. Ya, berbuka sama range-nya yang kita cari adalah nama siswa. Ya, kurung tutup 0 ya. 0 ini kan karena jumlah siswa yang keluarnya tidak ada ya. 0 orang. Nah, selanjutnya jangan lupa ini nomor urut jumlah siswa jangan lupa diisi ya. Tapi tadinya pilih ini series, oke. Nah ya, di jumlah siswanya ada 34 ya, ada 34 siswa. Ya, setelah ini ya, silakan untuk jumlah siswa perempuan, jumlah siswa kelas 11 sampai jumlah siswa kelas 10-12 kamu isi ya. Silakan kamu isi eh, kolom isian yang kosong ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui jumlah siswa 11 sampai jumlah siswa 10-12 biar terisi semua ya. Ya, boleh kamu ganti ini ya untuk latihan saja. Kelas untuk nama siswa 15 ini boleh diganti oleh kalian ya. Silakan aja misalkan Pia sampai Ajola kelas 11 misalnya. Kelas 11. Nah, ya. Kemudian Dika sampai Elvino kelas 12. Ini untuk menguji aja ya, untuk mengetahui jumlah siswa berdasarkan masing-masing kelas ya. Atau misalkan Isabella sampai ke Michelle 10 10 10 ya. 10 10. Nah, ya. Kemudian misalkan Mutia Muhammad Ridho sampai Nasir 10 12. Ya. Nanti akan bisa diketahui jumlah siswa per masing-masing kelas. Ya, paham ya? Silakan lengkapi tabel latih 1 ini sehingga hasilnya akan seperti ini ya. Kalau lebih lengkap lagi, jangan lupa di save ya, di save, kemudian pakai password ya. Passwordnya jangan lupa nama kamu, nama depan, diikuti dengan 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 2 digit tahun ya. Misalkan contoh Haifa 10/05/08 ya. Misalkan Haifa lahir tanggal 10 bulan 5 tahun 2008. Jadi Haifa 10/05/08 ya. Kalau sudah selesai, silakan kirim ke Classroom ya. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Dan ingat bukan tugas ya, tapi untuk bahan referensi kalian ya, berlatih di rumah bagaimana cara penggunaan format tabel lengkap ya, copy paste, kemudian insert ya, count A, count if, count blank gitu ya. Nah, ini silakan kalian berlatih
di rumah masing-masing. Kalau hasil latihannya sudah dianggap selesai, silakan kirimkan ke classroom ya. Jadi ini hanya untuk berlatih saja di rumah ya, mengisi kekosongan kalian selama berada di rumah ya. Itu aja. Mudah-mudahan bisa semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam